Halo adik-adik, bertemu bersama saya, Rizky Triwediastuti, yang akan menemani kalian dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, masih semangat gak sekolahnya? Walaupun kita nggak bisa bertatap muka, nggak bisa bersapa langsung, kita masih bisa bertemu walaupun secara online. Tapi walau begitu, kalian harus tetap semangat. Nah, kenapa sih kita harus belajar di rumah? Karena situasinya kan lagi pandemi. Alangkah baiknya kita meminimalisir untuk bertemu atau bersosialisasi dengan teman-teman kita di luar rumah jika tidak ada kepentingan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin, kalian mengikuti dari rumah masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran daring hari ini kita akan masuk ke materi tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, materi pertama yang akan Ibu bahas adalah materi tentang cara membaca atau posisi duduk yang baik dan benar saat kita sedang membaca. Sekarang Ibu mau tanya, kalian di rumah masih sering membaca nggak? Ayo, jawab. Meskipun belajar di rumah harus tetap sering-sering membaca ya, karena membaca bisa menambah pengetahuan dan juga melatih kita untuk bisa lebih lancar membaca. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu posisi duduk yang benar. Kalian perhatikan gambar anak yang sedang duduk di layar Ibu. Jadi di situ, posisi duduk yang benar yang pertama adalah duduknya harus tegak. Nah, posisi duduk yang tegak itu sama seperti gambar yang Ibu sajikan. Nah, posisi membaca yang benar itu adalah posisi punggung menempel kepada sandaran kursi. Jadi kita duduknya tegak, nggak boleh miring, nggak boleh bungkuk. Yang kedua, kita harus memperhatikan jaga jarak pandangan. Jadi saat kita duduk nih, kita udah duduk tegak kan? Nah, kalau bukunya itu ada di meja, kita nggak boleh terlalu dekat dan kita tidak boleh terlalu jauh antara mata kita dengan buku yang kita baca. Contoh, semisal jarak ideal antara mata dan juga buku yang ideal adalah 30 cm. Jadi kalau kita membaca, kita kira-kira jarak antara buku yang ada di atas meja dengan jarak mata kita paling tidak 30 cm. Kita perhatikan gambar yang ada di materi Ibu. Nah, seperti itu jarak antara mata dan juga buku. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, bukan? Duduk di bawah ini. Gambar yang satunya adalah gambar Aldo sedang membaca buku dengan posisi membungkuk, sedangkan Rian membaca buku dengan posisi tegak. Nah, pertanyaannya, dari kedua gambar tersebut, posisi duduk mana atau posisi membaca siapa yang tepat di antara dua gambar tersebut? Nah, sekarang Ibu minta adik-adik sekalian memperhatikan gambar yang ada di layar Ibu. Di gambar sebelah kiri itu namanya Aldo. Dia duduk sedang membaca laptopnya. Dia sedang membaca materi yang ada di laptopnya. Posisi duduk Aldo sedikit membungkuk. Sedangkan di kanan itu bernama Rian. Rian sedang membaca buku dengan posisi yang tegak. Posisi punggungnya menempel pada sandaran kursi. Yang jadi pertanyaannya, menurut kalian, posisi duduk mana yang benar antara Aldo yang di sebelah kiri atau Rian di sebelah kanan? Ibu kasih waktu untuk menjawab ya.
Ya, posisi duduk yang benar dilakukan oleh Rian yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Kalian tahu nggak alasannya apa? Ya, karena di situ Rian membaca buku tapi punggungnya tegak. Tidak seperti Aldo yang membungkuk. Kenapa sih kalau membaca buku itu harus tegak? Alasannya, kalau kalian membaca buku dengan posisi yang membungkuk, itu bisa mengakibatkan kalian akan cepat mudah merasa lelah. Kedua, posisi duduk yang membungkuk bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada tulang. Tentunya kalian gak mau kan punya tulang yang bungkuk? Jangan. Gambar kedua, di situ ada nama-namanya. Ada Siti, ada Dira, ada Budi, ada Bayu. Keempat siswa sedang membaca buku di satu ruangan yang sama. Sekarang, Ibu minta adik-adik untuk memperhatikan masing-masing posisi duduk dari keempat siswa yang sedang membaca buku. Ibu beri waktu kalian untuk menjawab posisi duduk siapa saja yang benar dan posisi duduk mana yang kurang tepat atau salah. Ibu kasih waktu ya. Ya, di situ pada gambar tersebut Siti dan juga Bayu sudah melakukan posisi duduk yang benar, posisi membaca yang benar. Kenapa? Karena di situ Siti dan juga Bayu duduknya tegak, serta jarak pandang antara buku dan juga mata jauh dan tidak terlalu dekat. Sedangkan Dira dan Budi, kalian perhatikan deh, Dira sama Budi membacanya terlalu dekat, sedangkan kepalanya Dina itu terlalu dekat dengan buku. Hal itu tidak boleh ya anak-anak, karena dapat mengganggu penglihatan mata dan juga kesehatan tulang kalian. Jadi berdasarkan gambar yang ibu sajikan, Siti dan Bayu sudah melakukan posisi duduk yang benar, posisi membaca dalam keadaan duduk yang benar. Sedangkan Dira dan Budi masih salah dalam memposisikan diri saat membaca. Slide selanjutnya. Nah, di situ ada gambar Debbie, ibunya, sama adiknya. Nah, ibu minta kalian membaca ya apa yang ibu sampaikan. Nah, kita membacanya bersama-sama, kalian mengikuti dari rumah ya. Kita membacanya pelan-pelan saja, gak usah terlalu terburu-buru, yang penting pelafalannya jelas. Kegemaran keluarga Debbie. Debbie senang sekali membaca buku. Setiap malam, Debbie selalu membaca buku. Buku yang disukai Debbie adalah yang menceritakan tentang tumbuhan. Debbie membaca buku bersama ibu dan adiknya. Dari bacaan yang sudah kalian baca, apa kegemaran Debbie? Ya, kegemaran Debbie adalah membaca buku. Pertanyaan kedua, buku apa sih yang disukai Debbie? Ya, Debbie menyukai buku tentang tumbuhan. Pertanyaan ketiga, bersama siapa Debbie membaca buku setiap malam? Ayo. Ya, Debbie membaca buku setiap malam bersama ibu dan juga adiknya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa anggota keluarga Debbie itu suka sekali membaca buku. Setiap malam mereka selalu menghabiskan waktu bersama untuk membaca buku. Nah, adik-adik di rumah suka gak baca buku? Sering gak baca buku? Ayo, membaca buku itu banyak manfaatnya loh. Jadi jangan malas membaca buku. Kalian tahu
nggak sih pentingnya membaca buku itu apa? Iya, membaca buku itu mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah melatih kemampuan membaca. Nah, adik-adik sering nggak baca buku gitu? Kalian jangan malas untuk membaca buku. Dengan membaca buku, maka kalian akan terbiasa untuk membaca, sehingga kalian bisa lancar untuk membaca. Jadi, adik-adik di rumah sering-sering berlatih untuk membaca ya. Karena dengan membaca, kalian akan mendapatkan pengetahuan dari buku yang kalian baca. Manfaat kedua dari membaca buku, tentunya membaca buku bisa memperkaya pengetahuan kalian. Nah, berdasarkan cerita yang ibu tadi bacakan tentang kegemaran Debbie, di situ diceritakan bahwa Debbie menyukai buku yang menceritakan tentang tumbuhan. Nah, hal itu berarti kegemaran Debbie membawa manfaat kepada Debbie bahwa membaca buku bisa menambah pengetahuannya tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau adik-adik suka baca buku tentang apa? Sekarang ibu ajak kalian untuk berkreasi. Kalian pasti suka kan bikin prakarya gitu? Suka kan bikin kerajinan tangan? Nah, selanjutnya kita akan belajar cara berkreasi. Nah, dengan membaca, kalian akan mengenal perbedaan huruf. A sama D itu bedanya apa? B sama C itu yang bagaimana? Nah, dengan kalian membaca, kalian bisa membedakan huruf-huruf, sehingga kalian bisa menuliskan nama kalian, nama ibu kalian, nama ayah kalian, atau menulis kata yang lain. Nah, sekarang kalian kan udah belajar membaca. Sekarang ibu minta untuk kalian membuat suatu prakarya yang ada dicontohkan oleh ibu di layar. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan kalian cara untuk membuat kartu nama atau kartu kata. Nih, contoh yang ada di layar. Namanya Diva. Prakarya ini dibuat dari kertas. Sekarang ibu mau kalian untuk membuat prakarya yang sama dengan cara menuliskan nama kalian di kertas, lalu menghiasnya dengan dedaunan yang ada di sekitar kalian. Nah, ibu akan paparkan alat dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat prakarya seperti gambar ini. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah kertas dengan ukuran 10 x 15 cm. Yang kedua ada gunting, ada lem atau perekat, spidol, dan yang terakhir adalah daun-daunan kering yang ada di sekitar kita. Terus nanti ada yang tanya, Bu, daun-daunan keringnya itu yang bagaimana? Terus yang bisa digunakan itu yang bagaimana? Nah, tenang. Nanti saat kalian mencari daun-daunan kering, kalian ajak ibu, kakak, atau ayah kalian untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar kalian untuk mencari daun-daunan kering tersebut. Nah, nanti kalau kalian udah dapat bahannya, kalian kumpulkan jadi satu. Nah, sekarang ibu akan paparkan cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan kertas berukuran 10 x 15 cm. Kedua, carilah dedaunan kering yang sudah dikumpulkan. Nah, berikut adalah cara pembuatan dari prakarya tersebut. Yang pertama, adik-adik siapkan dulu kertas berukuran 10 x 15 cm. Yang kedua, carilah dedaunan kering yang ada di sekitar rumahmu. Nah, kalau adik-adik kesulitan, kalian boleh minta tolong ibu kalian, atau bapak kalian, atau kakak kalian untuk membantu kalian mencarinya. Banyak kok di lingkungan sekitar, gak perlu jauh-jauh. Yang ketiga, tulislah nama kamu pada kertas yang sudah disiapkan sebelumnya.
Jadi adik-adik nanti menuliskan nama kalian di kertas yang berukuran 10 kali 15 cm tadi. Jika kalian kesulitan untuk menulis, mintalah diajari oleh orang tua kalian, kakak kalian, atau teman kalian, bebas. Langkah selanjutnya, kalau udah kalian tulis nama kalian, selanjutnya kalian hias kertas tadi menggunakan dedaunan kering yang sudah kalian kumpulkan. Nah, dedaunan kering tadi kalian bentuk menjadi bentuk-bentuk yang kalian inginkan. Contohnya, bisa bintang, bisa bunga, rumput, terserah kalian, sesuka kalian aja. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mempola daun kering tadi, selanjutnya kalian kasih perekat, bisa lem, bisa double tip. Nah, setelah kalian rekatkan tadi, kalian tempelkan daun kering tadi ke kertas yang sudah kalian tulisi tadi, lalu kalian hias secantik mungkin. Selesai. Nah, jika ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, nanti ibu akan memberikan video, alat dan bahan, serta cara pembuatan dari kartu nama atau kartu kata yang ibu tugaskan tadi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, tuliskan nama kalian di kertas yang telah kalian siapkan sebelumnya. Tulis menggunakan spidol hitam atau spidol warna lain. Langkah selanjutnya, kalian tempelkan daun-daun kering yang sudah kalian potong sesuai dengan keinginan kalian menggunakan perekat. Kalian bisa menggunakan lem. Kalau di sini saya menggunakan double tip. Selesai. Nah, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1. Posisi duduk saat membaca yang benar. Nah, tadi kan udah ibu jelaskan posisi duduk dalam membaca yang benar itu bagaimana. 1, tadi posisinya harus tegak. Yang kedua, jarak pandang antara mata dan juga buku harus sesuai, tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Karena apa adik-adik? Ya, karena bisa merusak penglihatan mata. Selanjutnya, kalian harus mencari tempat untuk membaca buku dengan intensitas cahaya yang cukup terang. Nggak boleh terlalu gelap dan nggak boleh terlalu terang. Karena apa sih? Kalau kalian membaca buku di tempat gelap, pastinya akan mempersulit kalian untuk membaca, kan? Nah, oleh karena itu, carilah tempat yang cahayanya cukup terang namun tidak terlalu terang. Karena dengan cahaya yang cukup, maka membaca buku akan menjadi lebih mudah dan tentunya tidak mengganggu kesehatan penglihatan kita. Nah, selanjutnya, selain kita belajar tentang posisi duduk yang baik dan benar tadi, kita belajar tentang manfaat dari membaca buku. Nah, membaca buku itu banyak manfaatnya. Selain melatih kemampuan kita untuk membaca buku juga dapat memperkaya pengetahuan kita. Jadi, adik-adik di rumah jangan malas untuk membaca ya. Nah, cukup sudah pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kalian dan memotivasi kalian untuk terus semangat belajar di rumah. Ayo, kalian harus tetap semangat ya walaupun belajarnya di rumah. Jangan keluar-keluar kalau nggak penting. Kalau semisalkan kalian harus keluar pun, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Kalau nggak terlalu penting-penting banget, nggak usah keluar, di rumah saja adik-adik. Semangat! Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai ucapan rasa syukur bahwa kita sudah diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Berdoa saya pimpin, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
Tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.